Kadang mereka juga kan dari yang bercanda jadinya berantem. Bobby, kamu diam aja, kamu diam aja. Ya. Matanya tutup, jangan ngeliatin. Ya. Dres, sini please. Si Bobby tarik ke dalam. Bobby tarik ke dalam. Tarik. Lepas. Mereka kan punya kebutuhan khusus, kayak yang keras-keras kayak pitbull, rottweiler dan segala macam. Mereka belum bisa nyampur sama anjing-anjing yang biasa di luar. Kalau mereka berantem resikonya luar biasa. Oke, saya Dodi. Saya di sini sebagai staf Dr. Susan. Mungkin sebenarnya hal seperti ini bisa dilakukan dengan Dr. Susan ataupun staf yang lain. Cuman berhubung saya lagi di sini, jadi mungkin saya yang bisa bantu untuk kerja kalian, tugas kalian. Gimana? Kalau untuk di luar, kita terima untuk masalah laporan masyarakat, rescue anjing yang ada di jalanan ataupun kucing yang ada di wilayah-wilayah daerah yang memang diperlukan untuk bantuan. Mungkin lebih banyaknya lagi pengalaman ataupun suka duka mereka ya terkesannya banyak ya, dari menghadapi warga ataupun lingkungan yang kurang merespon, dari lokasi yang sangat cukup berbahaya, ya itu semua udah kita alamin. Cuman mereka nih ya, anjingnya sendiri yang mengatasnamakan wilayah mereka. Jadi kayak ini dibilangnya wilayah untuk anjing-anjingnya di sini. Yang di tengah pun mereka nggak bokan lari ke sini karena mereka punya perbatasan masing-masing wilayah sama anjing-anjing yang memang ada di sini. Bukan alfa, tutorial. Jadi wilayah mereka, wilayah kekuasaan mereka hitungannya. Shelter Pejaten ini berdiri dari 2009 akhir sampai sekarang kurang lebih udah 14 tahun. Dalam kurun waktu kurang lebih 14 tahun ini, awal mulanya itu hanya Dr. Susan dan beberapa rekannya punya rasa peduli terhadap hewan. Memang waktu itu jenisnya baru anjing. Karena ingin mengurangi pembebanan untuk masa pembiayaan klinik, dibukalah Shelter Pejaten. Kan setiap anjing yang baru datang, kita semua butuh pengenalan dan kepercayaan dari anjing itu juga. Terkadang dalam proses itu ada aja yang suka dari kita yang kecelakaan digigit atau segala macam, pasti ada. Dan itu kan udah jadi resiko kita. Kalian baru kenal sama orang bisa dekat gak? Nggak mungkin kalian bisa langsung dekat. Ya, mereka semua butuh kepercayaan dari kita. Pendekatan, mereka percaya, baru mereka bisa menerima kita. Sama hal kayak kalian juga kan. Kalian nggak mungkin ketemu cowok langsung dekat dan bisa langsung jalan bareng. Nggak mungkin kan. Semua butuh kepercayaan dulu. Kita harus percaya sama dia, dia pun harus percaya sama kita. Itu percaya sama-sama. Kayak begini kan, ini tetap mesti ada
pendekatan secara rutin. Saya pun yang jarang datang ke sini masih ya hanya segera kontrol, sama dia masih belum terima. Yang jaga pasti hafal semua. Nala, 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 hei, Nala, Nala. Dari situ berkembang karena mungkin dibantu dengan sosial media dan segala macam. Pengenalan pejaten shelter dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan berkembang menjadi dikenal sama kalangan masyarakat. Ya mungkin terbantu juga dari apa yang udah kita kerjakan, apa yang telah kita ikutin dari beberapa event sampai akhirnya sekarang ini anjing yang dari 70 ekor perkiraan sampai sekarang ada di 2.200 ekor. Setiap hari itu kita terima laporan lebih dari 20. Entah laporan dari yang bermilik ataupun laporan dari masyarakat yang ada di luar jalanan. Dari semua itu kita saring, karena kita juga melakukan ini sesuai dengan batas dan kemampuan kita. Jadi sifatnya yang mana yang lebih darurat itu yang kita utamakan. Kita patokan umur kita nggak pernah tahu, karena yang anjing kita terima itu semua hasil dari rescue. Jadi kita nggak pernah tahu masalah patokan umur. Itu satu hal yang paling nggak bisa saya jawab dari dulu sampai sekarang. Nggak semuanya yang orang ngebreed ataupun beranak pinakan hewan apapun dengan rasa tanggung jawabnya ada. Dan ujung-ujungnya mereka dilepaskan begitu aja. Dan kalau sudah dilepaskan di area terbuka, laporan makin bertambah ke kita. Kita nggak punya harus syarat khusus dia kaya atau dia missing, enggak. Kita hanya butuh orang yang memang buat kita anjing yang diadopsi dari kita itu bisa hidup lebih layak dari pejaten shelter. Tujuannya itu. Tapi ada beberapa step juga, kayak rumah kita harus survei, datang ke pejaten shelter, isi surat formulir dari kita dan segala macam, nanti baru ada ketentuannya. Walaupun dari semua itu kita nggak ada pembebanan biaya ya, nggak ada biaya untuk penggantian masalah pangan dan segala macam, itu nggak ada. Jujur kita tidak ada bantuan dari pihak pemerintahan. Kita berdiri sendiri atas tangan Dr. Susan Somali. Adapun bantuan dari pihak donasi yang dari masyarakat di luar yang memang sudah mengenal kita, ya itu juga cukup membantu dari kita. Tapi dari segi hal lain mungkin ada campur tangan pribadi dari tangan Dr. Susan pribadi untuk masalah pemberian biaya pangan dan segala macam kesehatan, ataupun kita juga harus bayar masalah transport, ongkos kirim dan segala macam orang yang kita alihkan untuk rescue anjing, itu semua kita ada pembiayaan biaya mereka untuk masalah transport dan segala macam. Dari segi hal apapun sebenarnya kita bisa dibilang kurang. Ya tadi saya bilang, makanya kalau bukan dicampur campur tangan pribadi dari Dr. Susan ya mungkin susah untuk berjalan ya. Contoh, dalam segi hal utama menyangkut permasalahan shelter mau pejaten ataupun yang lain, saya rasa ya faktor utama yang paling memberatkan itu adalah masalah kesehatan. Jadi semua anjing yang ada di sini sakitnya pun kita alihkan ke klinik, dan pembebanan biaya klinik itu hal utama yang harus kita hadapi dari berbagai macam hal yang memang kita lalui. Pada awalnya mungkin gesekan dari masyarakat pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kita kan kerja di bidang sosial bukan pada umumnya. Kalau yang umumnya mungkin yang mereka ketahui kayak panti asuhan, panti jompo dan segala macam. Jadi yang kita kerjakan belum tentu dari semua kalangan masyarakat bisa terima.
secara langsung ya. Nah, dari situ kita juga harus terima masalah keluhan dari dia, dari warga sekitar ataupun tetangga sekitar. Kita datang, kita bicara dengan hal yang baik, kita berbagi apa yang kita punya. Dan bersyukur sampai sekarang semuanya sudah bisa dikondisikan dengan cara kerjasama yang baik. Kita juga pengen kasih pengertian ke mereka gitu. Bukan saatnya sekarang punya rasa benci ataupun nggak suka terhadap hewan manapun ya, manapun dengan tindakan yang berlebihan. Gitu. Saya juga kadang-kadang marah suka pukul, kayak keplak begini atau gitu. Tapi semua dalam batas kata wajar gitu. Saya cuma bisa bilang untuk kalangan masyarakat di luar punya rasa kesadaran itu lebih penting dari hal apapun untuk hewan yang ada di luar sana. Kesadaran, rasa simpatik itu ngelebihin dari apapun. Kalau mereka udah punya dua hal itu, nggak mungkin ada kekerasan terhadap hewan dari segi hal apapun.